Negara kita tak hanya menyadari, tapi juga menganalisis dan menyimpulkan hal itu. Kami sudah menyampaikan sebelumnya bahwa banyak rumah sakit dan pos darurat hancur selama agresi Amerika-Israel, serta banyaknya warga sipil yang terluka, termasuk perempuan dan anak-anak. Iran meminta kepada pihak Rusia untuk segera menyediakan obat-obatan. Kami segera membantu tetangga dan mitra strategis atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada 12 Maret, pesawat angkut Il-76 dari Kementerian Situasi Darurat Rusia mengirimkan gelombang pertama bantuan kemanusiaan yang diminta, yaitu lebih dari 13 ton obat-obatan ke Bandara Kota Lankaran di Azerbaijan yang berbatasan dengan Iran. Muatan langsung diserahkan ke perwakilan Iran dan dikirim lewat jalur darat ke Iran. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Azerbaijan atas bantuan yang diberikan. Kami selalu merespons dengan cepat permintaan seperti itu dari Teheran. Situasi serupa terjadi pada April 2019 saat timur laut negara itu terkena banjir besar. Hal serupa terjadi pada Februari 2023 usai gempa besar di Azerbaijan Barat, serta pada Mei 2024. Saat operasi pencarian dan penyelamatan di lokasi kecelakaan helikopter Presiden Raisi. Hal serupa terjadi April 2025 saat menangani kebakaran teknologi di pelabuhan Bandar Abbas. Kami akan terus membantu rakyat Iran yang bersahabat yang telah menghadapi cobaan berat. Memburuknya situasi ini, jika tragedi ini masih bisa disebut demikian, merupakan tragedi lainnya. Di Timur Tengah, di kawasan Teluk Persia, hal ini juga memiliki dimensi negatif tambahan. Pertama-tama, wilayah ini merupakan penghasil minyak dan gas terbesar, dengan negara-negara Timur Tengah sebagai produsen serta pemasok energi utama. Data Badan Energi Internasional menunjukkan negara Teluk Persia memasok sekitar sepertiga minyak dunia dan 40% gas. Selat Hormuz adalah jalur ekspor 1/5 minyak dan lebih dari 30% gas alam cair. Seluruh konsentrasi besar sumber daya dan jalur distribusi ini membuat pasar dunia menjadi sangat rentan. Situasi kawasan yang tidak stabil menjadi ancaman langsung dan besar bagi keamanan energi. Lihatlah seberapa sering hal ini telah dibicarakan dan masih terus dibicarakan sampai sekarang. Dan sekarang, saat kebenaran telah tiba. Di mana semua yang disebut-sebut sebagai analis barat itu? Konflik di Timur Tengah membuat pasar minyak dan gas sangat berdejolak, serta menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi global. Masing-masing riset analitik dari perusahaan investasi barat terkemuka sepakat bahwa setiap harinya konsumen tidak lagi menerima pasokan tersebut. 15 juta barel minyak dan 4,5 juta barel produk turunannya. Selain itu, sekitar 20% pasokan gas alam cair global sudah ditarik dari pasar. Dan, menurut perkiraan yang tersedia, ekspor global gas alam cair menurun sebesar 219.000 ton per hari, yang mewakili sekitar 1/5 dari konsumsi metana harian dunia. Pada saat yang sama, menurut para ahli, bisa terbentuk defisit sekitar 80 juta ton per tahun jika terjadi pengurangan pasokan selama 30 hari. Harga minyak bisa stabil hingga akhir tahun pada $76. Perkiraannya bervariasi, tapi yang paling umum adalah $76 per barel. Dengan pasokan turun 2 bulan, harga bisa tembus $93 per barel. Jika konflik ini berlanjut, harga bisa melonjak di atas 150. Beberapa menyebut harga bisa tembus $200 per barel, kenaikan $10 per barel. Karena itu, angka-angka ini sangat penting. Bisa menyebabkan, dan ini benar-benar, bisa dibilang memengaruhi dan akan memengaruhi semua orang. Penurunan 1/10 poin persentase pada PDB dunia dan harga minyak $125 per barel akan memicu resesi di Eropa. Jadi, konsekuensi bagi ekonomi global dari perang di Timur Tengah tergantung pada durasi dan intensitas konflik. Pasar energi global segera bereaksi terhadap konflik Timur Tengah akibat kerusakan infrastruktur energi dan pemblokiran Selat Hormuz. Dalam 2 minggu awal, harga minyak Brent berfluktuasi cepat dan di puncak perdagangan pada 9 Maret hampir menyentuh $120 per barel. Harganya masih stabil di atas $100 per barel.
Pada 17 Maret, harga mencapai lebih dari 104 dolar per barel. Pasar selalu merespons ketidakstabilan di Timur Tengah. Cukup diingat, pada 4 Juli 2008 ketika harga minyak Brent mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 143 dolar dan 95 sen per barel. Pada hari-hari pertama aksi militer, bahkan sekarang, harga kontrak berjangka gas untuk bulan April di bursa Eropa naik hampir 25%. Saat ini, harganya tetap sangat tidak stabil dan berfluktuasi antara 600 hingga 700 dolar per 1000 meter kubik. Mari kita lihat dampak situasi ini pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi beberapa kali menaikkan beban risiko dan menambah biaya baru untuk situasi luar biasa. Biaya rata-rata pengiriman kapal untuk beroperasi di Teluk Persia naik 6 kali lipat dibandingkan dengan 27 Februari tahun ini. Biayanya bervariasi antara 200 hingga 500 ribu dolar per hari tergantung jenisnya. Kamu bisa membayangkannya? Nah, untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut di pasar energi, 32 negara dari Badan Energi Internasional memutuskan bersama-sama untuk melepaskan 400 juta barel minyak dari cadangan strategis. Selain itu, I2 juga berencana untuk mengekstraksi 172 juta barel minyak dari cadangan mereka. Namun, menurut berbagai perkiraan, volume yang disebut sebagai minyak baru ini hanya akan cukup untuk 20 hingga 25 hari saja. Gangguan lalu lintas di Selat Armur. Halo, Maria Vladimirovna, Dana Pugoshkova, Almayun. Pertanyaan kami, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan bahwa Rusia semakin terisolasi setelah jatuhnya Baharas, penangkapan Maduro oleh José Mario, dan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ia meminta tekanan lebih besar pada Rusia. Bagaimana Anda akan mengomentari posisi tersebut? Menurut saya, akan jauh lebih baik jika dia khawatir dengan nasib politiknya sendiri yang tidak pasti di Washington. Mengingat baru-baru ini muncul berbagai pernyataan resmi dari sana tentang masa depan Macron. Saya tidak tahu apa yang dikatakan tentang Menteri Luar Negeri tim Macron. Saya rasa itulah yang seharusnya dia fokuskan. Akan lebih baik jika dia mencurahkan perhatian utamanya pada hal itu dan bukan pada hal lain lagi. Ada beberapa omong kosong yang kita dengar. Sayangnya, belakangan ini kita sering mendengar hal-hal seperti itu. Kamu paham maksud saya? Sebenarnya, saya tidak yakin apakah dia keliru bicara atau memang sadar menyatakan Rusia ada di sana. Situasi dengan Nicolas Maduro, pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, bisa dibilang adalah dalih untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Sebenarnya, saya tidak yakin dia benar-benar. Maksud saya, sekali lagi, mempertimbangkan pembunuhan itu. Ayatollah Ali Khamenei menilai hal ini positif, seperti yang ia sebutkan sebagai kabar baik bagi koalisi anti-Rusia. Ya, mungkin itu adalah. Dengan cara tertentu, mungkin ini semacam pengakuan yang jujur. Kamu tidak setuju? Dalam situasi seperti ini, kita sedang membicarakan tindakan ilegal. Menurut saya, tindakan yang benar-benar bertentangan dengan prinsip dan pembentukan inisiatif politik yang sama sekali bertentangan dengan hukum internasional dan norma-norma dasar moralitas manusia. Dan mungkin semua ini, jika bukan sebuah kesalahan atau kutipan yang diambil di luar konteks, benar-benar merupakan bukti dan dengan jelas menunjukkan sikap sebenarnya dari Paris, pemerintahan Macron, baik terhadap negara kita maupun terhadap seluruh dunia, termasuk Iran. Secara umum, terkait hukum internasional, komunitas internasional, dan perserikatan bangsa-bangsa. Kita bisa melihat jelas Paris kembali mencoba menyeimbangkan diri. Seolah-olah bisa dibilang, dengan tidak terlibat langsung dalam agresi Amerika-Israel, Paris sedang mencoba untuk menjaga jarak dalam arti tertentu. Pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis ini justru menjadi bukti yang memberatkannya sendiri. Hal lain yang sangat menarik adalah bagaimana, meskipun ada pernyataan seperti itu dari Kepala Kementerian Luar Negeri mereka pada saat yang sama, hanya berselang beberapa hari, sudah mengumumkan bahwa mereka ingin menjalin semacam kontak dengan kami.
Maaf, tapi menurut saya sepertinya mereka sedang bingung dengan sesuatu di sana. Namun, jika mereka bingung, jangan membuat orang lain ikut bingung. Dan, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, saya ingin menarik perhatian mereka pada poin khusus ini, agar mereka menentukan posisi mereka jika mereka memang sudah memutuskan. Dan itulah pendekatan resmi terhadap Prancis. Jadi, tentang jenis kontak apa dengan negara kita, dengan narasi seperti itu, seperti yang mereka katakan, apa yang bisa dibicarakan?